Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Cynthia. Nah, setelah kemarin kita udah banyak banget bahas tentang perencanaan keuangan, pasti kita kepikiran kan tentang yang namanya investasi. Teman-teman juga pasti bertanya-tanya, kira-kira investasi yang terbaik itu yang kayak gimana sih? Jujur aja, kalau menurut aku pribadi, kayaknya nggak ada deh investasi yang terbaik. Karena kalau misalnya kita mau investasi yang keuntungannya tinggi, tapi resikonya juga tinggi. Mau yang resikonya rendah, tapi ternyata keuntungannya juga rendah. Nah, di sini makanya aku mau ajak teman-teman untuk belajar bareng-bareng bagaimana sih caranya menentukan investasi yang pas di hati. Yuk tonton terus videonya. Pertanyaannya sekarang, kira-kira investasi yang pas di hati itu maksudnya apa sih? Kalau menurut aku sih, yang namanya kita investasi ya pasti kita menginginkan suatu keuntungan lah ya, keuntungannya yang tinggi kayak gitu. Cuma kalian inget kan kalau misalnya kita bicara soal investasi yang punya keuntungan yang tinggi, tapi ya di baliknya pasti juga ada resiko yang tinggi juga. Nah, dari situ aku merasa kalau yang namanya investasi yang pas di hati itu adalah investasi yang oke lah memberi keuntungan, tapi juga di sisi lain harus bisa buat kita tidur yang nyenyak karena kita bisa metoleransi resiko yang melekat dari si investasi itu sendiri. Ingat kan, resiko setiap orang itu beda-beda. Mungkin ada orang yang kalau dia investasi tahun pertama dia rugi, dia oke-oke aja karena ngerasa ya udahlah, pasti nanti 2 tahun lagi, 3 tahun lagi dia bakalan untung banyak kayak gitu. Tapi di sisi lain ada juga orang yang baru naruh investasi, lalu kemudian dengar berita jelek sana sini, langsung gak bisa tidur karena ini aku bakalan rugi dan lain sebagainya. Jadi kita tahu kan kalau resiko orang itu berbeda-beda. Dari sini menurut aku kunci dari investasi itu bisa pas di hati atau enggak ya tentang dari seberapa kita tahu uang kita ini ditaruh di mana, seberapa kita tahu tentang si investasi itu sendiri. Nah, untuk paham itu tentu saja kita harus banyak belajar dong. Itu dia kenapa aku mau ajak teman-teman semua untuk belajar bareng-bareng di sini. Bicara soal memilih investasi, ada 2+1 hal yang harus dipahami. Yang pertama, kita harus kenal sama resiko dari instrumen investasi yang kita pilih. Yang kedua, kita harus paham tentang tujuan keuangan kita. Ini uang mau diinvestasikan untuk apa? Ini uang mau diinvestasikan berapa lama? Dan plus satu hal juga, kita harus paham tentang profil resiko kita. Seberapa tahan sih kita menghadapi sebuah resiko kayak gitu. Soal resiko itu sendiri, aku sebenarnya udah bahas itu di video sebelumnya, yaitu sekitar Diaspora Bicara Uang episode 6 kayaknya deh. Nah, di situ aku bilang kan kalau ada hubungan yang positif antara resiko dan keuntungan. Bisa dilihat di sini kalau instrumen utang jangka pendek dia itu keuntungannya lebih rendah, keuntungannya lebih rendah tapi resikonya juga rendah. Sedangkan instrumen saham dia keuntungannya tinggi, resikonya juga tinggi kayak gitu. Nah, pasti di sini teman-teman bertanya-tanya ya, kalau emang saham itu resikonya tinggi banget, tapi kenapa ya masih ada orang yang masih mau investasi di saham? Ya mungkin jawabannya memang bermacam-macam sih ya, tapi teman-teman harus kenal juga sama konsep ini. Ini konsep dicetuskan oleh seorang profesor, namanya Profesor Burton Malkiel. Beliau bilang kalau longer horizon will minimize the risk. Jadi semakin panjang waktu kita berinvestasi, maka resiko itu akan berkurang dengan sendirinya. Emang iya, masa sih? Ini kan orang Amerika. Jangan-jangan di Indonesia nggak seperti itu. Coba ya kita langsung cek ke indeks harga saham gabungan kita, indeks IHSG yang menggambarkan kondisi saham Indonesia kayak gitu. Kita lihat dalam 1 tahun terakhir. Teman-teman tahu kan gara-gara corona saham kita turun. Makanya warnanya merah tuh dalam 1 tahun. Tapi kalau misalnya kita ke jangka waktu yang lebih panjang lagi, dalam 5 tahun kita udah hijau tuh. Walaupun ya memang untungnya cuma dikit ya, cuma 20%.
Cuma coba lihat lagi kalau misalnya kita ke jangka waktu yang lebih panjang, yaitu 20 tahun nih ya. Bisa lihat kan kalau keuntungannya itu sampai 600%, 6 kali lipat coba. Di sini bisa kelihatan kan kalau semakin panjang waktu kita berinvestasi, maka resikonya juga akan semakin rendah. Nah, itu dia alasannya kenapa sih sebelum aku bahas tentang investasi ini, aku kayak muter-muter gitu kemarin ngomongin panjang lebar tentang perencanaan keuangan. Itu penting banget karena dengan melakukan perencanaan keuangan kita juga bisa menentukan investasi yang pas buat kita, sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan yang optimal. Nah, kalau misalnya aku kembali lagi nih ke grafik hubungan antara resiko dan keuntungan di sini. Jadi gampangnya gini aja sih, kalau misalnya tujuan keuangan teman-teman adalah itu uang buat investasi jangka pendek, atau mungkin itu juga buat mau nyimpen dana darurat, ya cocoknya adalah ya kita investasinya di instrumen utang jangka pendek. Contohnya seperti di deposito atau reksadana pasar uang. Nah, kalau misalnya kita mau investasi dalam jangka waktu menengah kayak gitu misalnya ya, itu juga bisa kita kita bisa investasi di instrumen utang jangka panjang. Contohnya seperti obligasi pemerintah dan reksadana pendapatan tetap. Juga ada sih instrumen utang yang jangka panjang lain, misalnya kayak di peer-to-peer lending. Ya walaupun peer-to-peer lending ya sebenarnya jangka pendek sih, cuma kan resikonya memang lebih tinggi ya. Nah, selain itu, kalau misalnya kita mau investasi jangka panjang, misalnya ya sekitar 5-10 tahun, bahkan kalau bisa lebih, ya walaupun resikonya tinggi seperti saham atau reksadana saham, ya dia tetap bisa memberikan keuntungan kayak gitu. Karena memang seperti yang aku bilang tadi, semakin panjang jangka waktu kita berinvestasi, ya dia akan memberikan resiko yang lebih rendah. Dia akan mengurangi resiko tersebut kayak gitu. Nah, dan selain sebenarnya nggak cuma sekedar reksadana saham dan saham ya, ada misalnya reksadana indeks yang dia memang resikonya lebih rendah lagi, atau juga ada equity crowdfunding nih yang lagi booming juga gitu. Untuk detail-detail masing-masing investasinya bisa teman-teman pelajarin lagi ya di video-video aku sebelumnya. Nah, di sini juga mungkin teman-teman bertanya-tanya, seberapa penting sih sebenarnya kita mengetahui tujuan keuangan kita, melakukan perencanaan keuangan dalam menentukan investasi. Nah, gampangannya sih mungkin aku kasih ilustrasi ya. Misalnya ada si A ini mau nikah tahun depan kayak gitu, 1 tahun lagi. Nah, 1 tahun lagi dia udah nyiapin nih uangnya sekarang, dan mungkin bayar vendor-vendornya masih 1 tahun lagi kayak gitu ya. Nah, daripada dia uangnya diem, dia rencananya mau investasiin kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya si A ini manajemen investasinya nggak benar, manajemen perencanaan keuangannya nggak benar, otomatis bisa aja si A ini naruh uangnya di instrumen saham. Nah, bayangin kalau misalnya sahamnya terjadi crash, terjadi jatuh seperti awal Maret kemarin, ya bisa-bisa si A ini nggak jadi nikah dong. Nah, itu dia, makanya penting banget ketika teman-teman investasi, teman-teman harus menentukan kira-kira uang investasi ini mau dipakai 1 tahun lagi kah untuk menikah misalnya, atau 3 tahun lagi kah untuk pergi haji misalnya, atau 5 tahun lagi untuk mungkin biaya melahirkan anak, atau si anak masuk TK atau apapun. Nah, itu dia, makanya penting banget menggabungkan antara perencanaan keuangan dan manajemen investasi. Sekarang udah dapet kan 2 poin inti yang aku bilang jadi dasar teman-teman untuk menentukan investasi yang pas di hati. Yang pertama, harus kenal dengan sifat resiko instrumen investasi itu tadi. Yang kedua, harus tahu tujuan investasi kita ini buat apa. Dan juga plus satu hal yang juga teman-teman harus pahami, yaitu tentang profil resiko. Karena kalau aku bicara tentang konteks perencanaan keuangan pribadi, mengelola keuangan pribadi kayak gini, ya ini urusan individu masing-masing. Jangan sampai ya kalau misalnya memang kita nggak siap, kalau misalnya kita nggak tahu, jangan sampai kita ikut-ikutan instrumen investasi orang lain. Janganlah paksain investasi di tempat yang kita nggak tahu, walaupun dengar-dengar katanya investasi ini menguntungkan kayak gitu. Kuncinya tetap belajar terus, kenali jenis-jenis investasi, tanya sama robo advisor profil resiko aku kayak gimana, kira-kira kombinasi
portofolio yang pas itu seperti apa. Dari situlah aku yakin teman-teman bisa menemukan investasi yang pas di hati, sehingga juga memberikan keuntungan yang optimal. Itu aja dari aku. Terima kasih teman-teman udah mau nonton video ini. Jangan lupa dukung terus channel ini biar aku makin semangat bikin video. Jangan lupa di like, di subscribe juga, share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Dadah.